Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas film bergenre time travel berjudul Synchronicity. Film ini berkisah tentang seorang fisikawan jenius yang berhasil menciptakan wormhole generator atau sebuah mesin pembuka portal waktu dengan tujuan menjawab pertanyaan fundamental alam semesta. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Film dimulai dengan memperkenalkan sosok ilmuwan jenius bernama Dr. Jim Bell bersama dua rekannya yaitu Chuck dan Matty tengah melakukan percobaan besar, yaitu menyalakan mesin pembuka wormhole ciptaan mereka yang disebut gyroscopic quantum generator, atau kita sebut saja dengan istilah mesin waktu untuk pertama kalinya. Untuk menghidupkannya, mesin itu membutuhkan sumber energi utama yang disebut MRD, yang berfungsi menstabilkan medan magnetik di dalam mesin serta berfungsi sebagai penanda waktu kuantum untuk menjaga agar koordinat waktu pada lubang cacing tetap selaras dengan masa kini dan masa depan. Bisa dibilang MRD ini merupakan jantung utama dari mesin waktu ciptaan Jim. Tujuan eksperimen ini adalah untuk membuktikan bahwa dua partikel identik atau sebuah benda yang sama dapat eksis di dua titik waktu yang berbeda, yang membuktikan konsep perjalanan waktu itu sendiri. Left 45, then right. Namun sayangnya mereka gagal menyalakan mesin tersebut, hanya gara-gara Matty salah membedakan mana kiri dan kanan. Padahal Matty ini adalah salah satu dari miliaran orang di dunia yang bisa memecahkan persamaan matematika paling rumit, yang membuktikan bahwa sejenius apapun seseorang bisa mengalami diskalkulia, yaitu semacam gangguan belajar spesifik yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam memahami dan mempelajari konsep-konsep matematika dan berhitung. Jim Beal Project Log, Part 1 of the experiment. Then I will have proof of the findings to show our venture capitalist, Klaus Meissner. Di saat yang sama, pengusaha kapitalis bernama Klaus Meissner datang untuk melihat perkembangan proyek yang ia biayai. Diketahui, Meissner ini adalah CEO dari perusahaan KMC atau Klaus Meissner Corporation, satu-satunya perusahaan pembuat komponen MRD yang sangat mahal dan langka. Sementara MRD yang tersisa tinggal satu biji. Maka dari itu, Jim tidak ingin gagal pada uji coba yang kedua. Jika tidak, Meissner bisa saja marah dan enggan membuatkan MRD lagi untuknya. Dan akhirnya, mesin itu pun berhasil dinyalakan dengan sempurna. Ketika lubang cacing mulai terbuka, terjadi reaksi besar yang menghasilkan pusaran energi bercahaya putih. Mereka lantas melempar bunga dahlia sebagai objek uji coba ke dalam lubang cacing. Dahlia itu pun menghilang. Lalu tak lama berselang, bunga dahlia identik muncul dari wormhole, tanda bahwa mesin itu terhubung ke masa depan. Namun tiba-tiba Jim jatuh pingsan karena tidak kuat melihat pusaran energi yang sangat terang tersebut. Ketika sadar, Jim memberitahu Chuck, sesaat sebelum pingsan dia melihat bayangan manusia keluar dari wormhole, yang mungkin saja terjadi kebocoran dari garis waktu yang sebenarnya. Jim bergegas mencari sosok itu di luar, lalu bertemu dengan seorang wanita bernama Abby yang lagi asik menghisap rokok. How did you get here? How did you do that? What? Jim bertanya dari mana wanita itu muncul, tapi wanita itu malah balik bertanya bagaimana Jim melakukannya. Sebuah pertanyaan yang cukup aneh untuk ditanyakan. Di saat yang sama, Meissner terlihat meninggalkan lab karena kecewa dengan kegagalan Jim. Jim menghampirinya, lalu meminta Meissner memberinya tambahan waktu. Awalnya, Meissner mengabaikannya. Tapi saat Meissner melihat Abby di sampingnya, Meissner mengundang Jim dan wanita itu makan malam sambil membicarakan proyeknya bersama istrinya. Dan sebelum pergi, Jim meminta Chuck dan Matty meneliti bunga dahlia yang muncul dari mesin waktu. We have to do it again to find out. I'm not sure I follow. Sampai di sebuah resto, Jim menjelaskan bahwa proyek ini tidak gagal seperti yang ia pikirkan. Mesin itu berhasil membuka lubang cacing, sebuah terowongan yang merupakan jalan pintas antara satu lokasi ruang dan waktu berjarak tahunan cahaya. Okay. Untuk dapat melalui terowongan tersebut, harus ada dua lubang di setiap sisinya, satu pintu masuk dan satu lagi pintu keluar. Jim sudah berhasil membuka satu sisi dengan bukti bunga dahlia yang keluar dari mesin tersebut. Hanya saja, untuk membuktikan bahwa mesin itu berfungsi dengan sempurna, Jim harus melakukan percobaan ulang dengan mengirim bunga itu ke sisi lainnya.
Karena itu, Jim berharap Meisner mau memberikan beberapa MRD tambahan untuk melanjutkan eksperimen. For the whole project, the research, the formulas, the machine, how much? Akan tetapi, Meisner malah menyarankan agar Jim menjual hak paten proyek tersebut padanya. Dengan begitu, Jim tidak lagi bingung mencari sponsor dan tetap bisa melanjutkan penelitian sebagai bawahannya. Karena bagaimanapun juga, Meisner dan istrinya berharap keuntungan besar dari proyek tersebut. Jim tentu saja menolak tawaran tersebut. Penelitian ini bukan tentang sekedar uang, tapi tentang bagaimana usaha manusia menjawab pertanyaan fundamental tentang alam semesta. Until I stumbled upon a book about Nikola Tesla. Abby lalu memberikan contoh pada dua pelopor listrik dunia, yaitu Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison. Saat mengembangkan listrik, Tesla bekerja keras agar listrik bisa dibagikan ke semua orang dengan aman, gratis, dan tidak terbatas, yang secara tidak langsung membuat Tesla dianggap sebagai sosok manusia yang ingin memperbaiki dunia. Namun sebaliknya, Edison justru menggunakan nama besar dan kemampuannya untuk mencela bahkan menghancurkan reputasi Tesla. Kala itu, perusahaan Edison membeli hak paten untuk aliran listrik yang tidak efisien dan harus kita bayar setiap bulannya. Jika Abby disuruh memilih, Abby akan mempertaruhkan segalanya untuk Jim demi memperbaiki dunia dengan penelitiannya. Di luar dugaan, perkataan Abby membuat pasangan Meisner terkesan, dan pada akhirnya Meisner pun setuju memberikan MRD dengan syarat Meisner ingin memiliki setengah dari mesin tersebut. I'll supply you with the MRD, but I want to own half the machine. Jim gak masalah, tapi dia hanya ingin memberi Meisner 49% kepemilikan. 49%. Jim lalu berterima kasih pada Abby, wanita yang telah menyelamatkan penelitiannya. Tapi pertanyaannya, sebenarnya siapa dirinya dan apakah dia berasal dari masa depan? Karena sepertinya Abby seolah sudah mengenal dirinya dan tahu banyak tentang proyek penelitiannya. Abby menjawab tidak. Dia banyak mendengar kisah Jim dari Meisner dan saat ini Abby tertarik mengetahui lebih banyak tentang kepribadiannya. Dan singkat cerita, keduanya pun pulang ke apartemen Abby untuk bercengkerama. You like my dahlia? Lalu tanpa sengaja, Jim melihat bunga dahlia di antara koleksi Abby. Tapi anehnya, bunga itu memiliki nomor KMC 14, sama dengan nomor bunga dahlia yang ia gunakan dalam percobaan. KMC 014. Jim bertanya dari mana Abby mendapatkannya. Namun wanita itu enggan menjawab dan malah memeluk Jim. Take this. I'm talking to you. Nah, di saat yang sama, Matty menelpon, lalu menanyakan pertanyaan aneh pada Jim, seperti di mana mereka pertama bertemu dan berapa lama mereka bekerja bersama. Yang untungnya, Jim itu masih bisa mengingatnya. Matt lalu memberitahu bahwa mereka menemukan sesuatu yang lebih besar dari yang dibayangkan, lalu meminta Jim agar tidak menceritakan apapun tentang penelitian ini kepada Abby. Khawatir Abby adalah mata-mata yang bekerja untuk Meisner. Nah, karena Jim lebih percaya pada dua rekannya, Jim pun pergi meninggalkan wanita itu begitu saja. What are you doing here, Jim? I went to the lab, you guys were gone. Sampai di lab, Chuck malah bertanya, kenapa Jim datang ke sini? Jim balik bertanya, tentu saja untuk menanyakan apa maksud temuan lebih besar itu, serta larangan berhubungan dengan Abby. Between my temples. Namun tiba-tiba, Jim mengalami sakit kepala berat. Suara bising memenuhi otaknya sebelum akhirnya jatuh pingsan. Setelah sadar, Jim bertanya berapa lama ia pingsan. Matty memberitahu sekitar 11 jam sejak mereka mengirimkan dahlia KMC 14, yang seketika membuat Jim teringat bahwa Abby memiliki bunga dahlia dengan nomor kode yang sama. Dan tanpa sepengetahuan Jim, Matty menemukan buku catatan kecil di saku jasnya kemudian menyimpannya. Setelah itu, Jim pergi ke apartemen Abby mencari tahu dari mana ia mendapatkan bunga tersebut. Sampai di sana, Jim terlebih dahulu menghubungi kamarnya melalui intercom. Tapi anehnya, komunikasi mereka terdistorsi. Lalu seorang pria di kamarnya berkata, Abby tidak ada di sini. Yang tak lama kemudian, Abby tiba-tiba muncul di belakangnya membawa 2 gelas kopi. Classy. I am a lady. Jim bertanya, apakah ada seseorang di kamarnya? Abby menjawab tidak, lalu memberitahu Jim kalau Jim baru saja menghubungi kamar tetangganya. I guess you buzzed my neighbor by accident. Keduanya lantas pergi ke sebuah bar. Jim meminta Abby berterus terang dari mana ia mendapatkan bunga dahlia. Bunga dahlia adalah bunga yang sangat mahal dan langka. Tidak semua orang bisa memilikinya. Dan menariknya, bunga itu memiliki nomor yang sama dengan bunga yang ia gunakan dalam percobaan mesin waktunya.
Karena itu, Jim merasa Abby merahasiakan sesuatu darinya. Abby menjawab, mungkin saja nomor itu hanyalah sebuah kebetulan. Bahkan Einstein sendiri pernah berkata, kebetulan adalah salah satu misteri bagaimana cara Tuhan tetap menjadi anonim. Karena sebenarnya bunga itu adalah pemberian spesial dari seseorang yang memberikan segalanya kecuali 1 menit waktu darinya. Dan singkat cerita, bukannya membahas asal-usul bunga tersebut, keduanya malah ketiduran di kamar sampai pagi. Esok paginya, ketika Abby masih tidur terlelap, Jim diam-diam mengambil bunga dahlia milik Abby, kemudian meninggalkan apartemennya. Di bawah, Jim bertemu dengan Chuck yang sejak kemarin mencarinya. Namun tanpa sengaja, Jim melihat Meisner dan anak buahnya mendatangi apartemen Abby untuk urusan yang tidak diketahui. Why don't you take a break? Setelah mendapat MRD yang dijanjikan Meisner, Jim melanjutkan percobaan ketiga. Akan tetapi, tegangan listrik tiba-tiba menurun dan Jim terpaksa menunda uji coba tersebut. Dan sambil menunggu listrik kembali pulih, Jim menghabiskan waktu bersama Abby. Identical DNA match. Kembali ke lab, Matty memberitahu, kedua bunga dahlia tersebut memiliki DNA identik, yang artinya keduanya adalah benda yang sama, entah dari masa depan dengan garis waktu yang sama seperti mereka, atau mungkin dari garis waktu alternatif yaitu semesta paralel. Namun terlepas dari teori tersebut, ada satu hal penting lain yang harus Jim ketahui. Bunga itu memiliki kode KMC yang artinya Klaus Meisner Corporation, dan sudah sejak lama Meisner mengincar lisensi atas tumbuhan eksotis tersebut. You call me Mr. Meisner. You have absolutely no control over. Dan benar saja, Meisner tiba-tiba minta bertemu untuk memberitahu Jim bahwa kini perusahaannya adalah pemilik lisensi atas tanaman langka bunga dahlia. Yang kedua, sebagai pemilik 49% dari mesin tersebut, Meisner memiliki hak untuk menuntut Jim melakukan pembuktian bahwa mesin tersebut berhasil mengirim bunga dahlia ke sisi lainnya. Yang artinya, jika Jim ingin menggunakan bunga dahlia dalam eksperimennya, Jim wajib membayar royalti yang sudah ditentukan. Akan tetapi, karena hari ini Meisner lagi berbaik hati, Meisner menawarkan pertukaran. Bunga dahlia itu boleh ditukar dengan 50% kepemilikan Jim, yang membuat Meisner memiliki 99% atas kepemilikan tersebut dan hanya menyisakan 1% kepemilikan saja untuk Jim. Meski begitu, Jim tetap diperbolehkan melanjutkan eksperimen tersebut sebagai bawahannya. Dan perlu Jim ketahui, semua ide ini muncul sesaat setelah mendengar kisah Tesla dan Edison. Meisner akan membiarkan Jim menjadi Nikola Tesla abad ini, tapi ia cukup senang berperan sebagai Alpha Edison yang curang. Nah, jadi teman-teman, meski Meisner adalah sosok licik dan serakah, tapi harus kita akui, Meisner ini sangat jenius dalam menciptakan suatu konsep yang disebut kemenangan. Bisnis itu memang kejam, anjing makan anjing, tikus makan tikus. Dan bila pesaingnya tenggelam, ia akan mendatanginya lalu menjejalkan selang ke dalam mulutnya. Lagi-lagi, Jim merasa sakit kepala hebat. Suara bising memenuhi saraf di otaknya dan baru berhenti ketika Jim sampai di rumah. Apa yang dikatakan Meisner sebelumnya benar-benar membuat Jim gak punya pilihan. Tanpa MRD, Jim tidak bisa melanjutkan eksperimen. Meski Meisner memberinya, Jim mau gak mau harus menggunakan bunga dahlia untuk membuktikan mesin waktunya. Tapi hal itu sama saja menyerahkan mesin waktunya kepada Meisner. Yang artinya, melanjutkan eksperimen atau tidak, Jim tetap akan kehilangan mesin tersebut. Jim curiga Abby adalah sosok di balik kecurangan Meisner. Namun meski begitu, Jim tetap akan melanjutkan eksperimen dan berniat mengembalikan bunga dahlia milik Abby sebagai tanda kekecewaannya. Sampai di apartemennya, Jim mendengar Abby sedang berbicara dengan seorang pria, lalu bertanya siapa yang ada di dalam kamarnya. Tapi Abby enggan memberitahu, membuat Jim semakin kecewa, lalu menyebut Abby sudah mempermainkannya. You get to decide what happens. Singkat cerita, Meisner dan Abby datang di keesokan harinya, menyerahkan bunga dahlia untuk dikirim ke sisi lain lubang cacing. Saat membawakan bunga dahlia itu ke mesin, Abby berterima kasih Jim sudah menemaninya selama beberapa hari ini. Nah, tanpa disangka, ketika mesin waktu berhasil dinyalakan, Jim masuk ke dalam portal waktu. Dan mesin itu pun mengirimnya ke masa lalu, ke waktu di mana Jim bertemu dengan Abby untuk pertama kalinya. Terlihat wanita itu baru saja turun dari mobil sesaat setelah Meisner selesai menyaksikan percobaan Jim. Jim lantas menemuinya.
Dan setelah membantu Abby menyalakan rokok serta memberikan korek miliknya, Jim memperingatkan Abby bahwa tindakannya dan Meisner sudah kelewat batas, yang tentu saja membuat Abby bingung karena baru pertama kali bertemu dengan Jim. Namun lagi-lagi Jim mengalami sakit kepala lalu pergi begitu saja. Where did you just come from? Sesaat kemudian muncul Jim dari dalam lab menemui Abby yang ia sangka keluar dari mesin waktunya. Hal tersebut membuat Abby kebingungan melihat Jim yang baru saja pergi tiba-tiba nongol di belakangnya. Dan yang membuat Abby tambah heran, Jim yang tiba-tiba nongol itu seolah belum pernah bertemu dirinya. Nah, jadi teman-teman, Jim yang bertemu dengan Abby sebelumnya adalah Jim dari masa depan, Jim yang dikhianati cintanya serta dicurangi Meisner. Sedangkan Jim yang saat ini bersamanya adalah Jim dari garis waktu yang sebenarnya, atau kita sebut saja dengan istilah Jim asli. Dengan kata lain, sosok yang dilihat Jim usai percobaan pertama bukanlah Abby, melainkan Jim dari masa depan yang sengaja masuk ke dalam mesin waktu pada percobaan terakhir. Nah, tapi pertanyaannya, apa yang membuat Jim masa depan bisa terlempar ke masa lalu ini dan bukan pergi secara random? Besar kemungkinan ketika Jim menyalakan mesin waktu pada percobaan ketiga di masa depan, mesin waktu itu beresonansi dengan mesin waktu di masa lalu yang juga dinyalakan Jim pada percobaan pertama. Dan pada akhirnya terbentuklah portal yang saling terhubung antara masa depan dan masa lalu. Jim, I thought you were at dinner with Klaus. Setelah itu, Jim masa depan masuk ke dalam yang membuat kedua rekannya heran karena Jim baru saja pamitan pergi makan malam bersama Meisner. Awalnya, Chuck dan Matty sempat nggak percaya ketika Jim menjelaskan dirinya berasal dari masa depan tepatnya sekitar seminggu dari hari ini. Namun ketika Jim meminta Chuck menelpon dirinya sendiri yang saat ini bersama Abby, keduanya pun dibuat terkejut akan kebenaran perkataan Jim. Jim lalu meminta Chuck menyampaikan pesan untuk dirinya sendiri agar jangan menceritakan apapun tentang penelitiannya kepada Abby. Dan jika perkiraannya benar, sebentar lagi dirinya yang asli akan datang ke tempat ini. We're on to something much bigger than we imagined. So I'm on my way here right now. The wormhole opened. I jumped in. Fakta tersebut membuat Chuck dan Matty khawatir bahwa keberadaannya di sini bisa membuat realitas menjadi berantakan. Namun untuk itulah Jim datang ke masa lalu ini demi menghentikan Meisner menguasai mesin waktu tersebut. The same as the Dahlia. That means we have to study you the same way. Nah, ketika Jim yang asli datang untuk menanyakan kenapa tidak boleh mendekati Abby, Jim mendadak sakit kepala kemudian jatuh pingsan. Sementara Jim masa depan memanfaatkan situasi tersebut pergi menemui Abby untuk meminta maaf karena meninggalkannya begitu saja. Sampai di sana, Abby meminta Jim menunggunya selesai mandi. Lalu di atas meja, Jim tanpa sengaja menemukan sebuah buku kecil yang berisi catatan lengkap tentang rancangan mesin waktunya. Namun belum sempat Jim tanya-tanya, Abby keburu memeluknya dan ketiduran sampai pagi. Lalu di keesokan paginya, Jim terbangun karena seseorang menghubungi kamarnya yang tak lain adalah Jim yang asli. Nah, jadi teman-teman, inilah yang terjadi ketika Jim asli merasa mendengar ada seseorang di kamar Abby melalui intercom, yang tak lain adalah dirinya sendiri yang berasal dari masa depan. Dan setelah itu, Abby muncul membawa 2 gelas kopi yang sedianya untuk Jim masa depan di kamarnya. Nah, dari kejadian tersebut, Abby seharusnya mengetahui ada 2 Jim di waktu yang sama. Jim yang ada di kamarnya dan Jim yang ia ajak ngobrol di sebuah bar. Tapi entah kenapa, Abby itu tidak memberitahu Jim yang asli. Dan malah berbohong, Jim baru saja menghubungi tetangganya lalu mengajaknya minum di sebuah bar. Padahal Jim itu bukanlah seorang peminum. Jadi berdasar urutan peristiwa sebelumnya, setelah menghabiskan malam bersama Jim masa depan, gantian Jim asli menghabiskan siang bersama Abby. Sementara di kamar, Jim masa depan menemukan catatan kecil yang dibuat Abby ketika keduanya ngobrol di sebuah bar. Karena penasaran dengan apa yang ditulis Abby saat itu, Jim pergi ke bar tersebut. Lalu diam-diam mengintip catatan Abby dan menemukan sebuah tulisan, waktu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi manusia. Tanpa menyadari bahwa pelayan bar heran kenapa ada 2 orang yang sama di tempat yang sama. Setelah itu, Jim masa depan ngumpet di kamar apartemen sebelah untuk ngintip dirinya sendiri yang saat itu baru saja selesai ngobrol.
Lalu tak lama berselang, Chuck datang menemui Jim untuk menasihatinya agar tidak mengkhawatirkan wanita tersebut, karena Jim tidak akan pernah bisa merubah masa lalunya. Tapi Jim gak peduli, karena satu-satunya cara memperbaiki masa lalunya adalah dengan mengendalikan masa depannya. I'm not changing anyone's past but my own. Wanita itu mungkin saja diperintah Meissner memanfaatkan dirinya yang asli, lalu menempatkan dirinya di situasi ini, dan gara-gara dia, Jim kehilangan seluruh penelitiannya. Nah, sesaat setelah Jim asli keluar sambil membawa bunga dahlia milik Abby, Jim masa depan kembali mendatangi Abby, lalu memintanya berterus terang tentang keterlibatannya dengan Meissner untuk menguasai mesin waktunya. Namun di saat yang sama, Meissner datang mengetuk pintu kamarnya. Hal itu membuat Jim semakin marah, lalu meminta Abby segera menemuinya untuk memberitahu Meissner semua berjalan sesuai rencana. Akan tetapi, alih-alih menemui Meissner, Abby malah meminta Meissner datang lain waktu karena Jim lagi bersamanya. Get all the cards on the table. Abby lalu memberitahu kedekatannya dengan Meissner adalah hubungan pribadi yang sengaja ia lakukan demi mendanai risetnya selama 2 tahun ini dan bukan untuk memata-matai Jim. Semua yang ia lakukan tercatat di buku kecil hariannya lalu memberikannya kepada Jim. Dalam catatan itu, Abby menjelaskan, sekitar 2 tahun yang lalu, ia bekerja di sebuah lab rahasia di luar kota setelah mendengar kabar bahwa seorang fisikawan bernama John Bell menciptakan mesin penjelajah waktu. Hingga suatu ketika, Abby bertemu dengan John di depan labnya yang tak lain adalah Jim itu sendiri. Dan sejak itulah, Abby mengetahui bahwa mesin waktunya berfungsi dan mulai menjalin hubungan dengan 2 Jim yang berbeda sambil mencatat semua yang ia katakan tentang penelitian mesin waktu tersebut. Ketika Jim mulai salah paham dan menuduhnya bersekongkol dengan Meissner, Abby mulai berpikir apakah mungkin dirinya bisa memiliki masa depan bersama Jim, yang seketika membuat Jim sadar bahwa Abby melakukan semua ini demi cintanya terhadap Jim. Tapi ia menyadari tidak seorang pun bisa merubah takdir yang sudah ditentukan. More of a novella at this point. Yeah, but it's not actually me. Usai mengetahui fakta tersebut, Jim berkata bahwa apa yang akan terjadi ke depan bergantung pada dirinya. Jika ia bisa melakukan perjalanan waktu, maka dia bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Namun tiba-tiba, Jim masa depan merasa ada yang salah dengan tubuhnya. Dan di saat yang sama, Jim asli baru saja kembali ke lab setelah bertemu dengan Meissner dengan kondisi sakit kepala. Setelah itu, Abby meminta Chuck datang ke apartemennya untuk menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi pada tubuh Jim. Sampai di sana, Chuck menunjukkan bunga dahlia yang berasal dari mesin waktu. Atau lebih tepatnya, bunga itu muncul bersamaan dengan datangnya Jim dari masa depan. Hanya saja, ketika bunga itu muncul, mereka tidak menyadari bahwa Jim juga keluar dari dalam mesin waktu tersebut. Nah, sejak saat itu, bunga itu perlahan menjadi layu dan menghitam. Berbeda dengan bunga yang mereka miliki yang masih segar sampai saat ini. Sama seperti halnya tubuh Jim yang saat ini mulai melemah. Ada kemungkinan Jim mengalami efek temporal atau efek timbal balik dari sebuah perjalanan waktu, yang disebabkan Jim masa depan ini tidak berada di garis waktu yang sebenarnya. Dan berdasar teori dari buku catatan yang ditemukan Matty di kantong Jim, 2 entitas dengan kesadaran yang sama tidak boleh berada di garis waktu yang sama. Atau sederhananya, tidak boleh ada 2 Jim dalam satu realitas. Dan itulah cara alam memperbaiki kejanggalan. It seems that 2 beings of the same consciousness cannot exist in the same universe. Apa yang terjadi pada tubuh Jim saat ini selaras dengan bunga tersebut. Dan diperkirakan baik Jim ataupun bunga itu hanya bertahan selama 48 jam ke depan. Lalu tak lama berselang, Jim asli datang mengetuk kamar untuk mengembalikan bunga dahlia kepada Abby, yang kini lisensi dari bunga tersebut sudah dimiliki Meissner. Nah, adegan ini adalah jawaban siapa sebenarnya orang yang berada di dalam kamar Abby, yang membuat Jim asli dibakar rasa cemburu lalu menyalahkan Abby karena mempermainkan perasaannya. I want you to take your friend and get the fuck out of here. Nah, karena kesal dengan perkataan Jim tersebut, Abby meminta Chuck dan Jim pergi dari tempat ini. Meski Jim masa depan mengakui bahwa apa yang Jim katakan saat itu karena dia belum mengetahui fakta yang sebenarnya. I need you to slip away and meet me at our place. Chuck kemudian membawa Jim pulang untuk mendapat perawatan. Dan setelah tubuhnya membaik, ketiga fisikawan itu mulai mencari solusi.
bagaimana cara mengatasi situasi tumpang tindih ini agar nyawa Jim masa depan bisa diselamatkan. Matty lalu menunjukkan buku catatan milik Abby yang ia temukan di kantong jaket Jim. Di situ tertulis jika Jim pergi ke dunia paralel di mana tidak ada Jim lainnya, maka nyawanya bisa diselamatkan. This is her book. Whose book? This is a made-up story, a work of fiction. Tapi Jim malah menganggap catatan itu hanyalah dongeng yang belum dikaji secara ilmiah. Dan satu-satunya cara hanyalah menyalakan mesin itu untuk pulang ke masa depan, lalu meminta mereka berdua menyiapkan mesin waktu. Setelah itu, Chuck dan Matty membawa Jim masa depan ke lab untuk memulangkannya. Tapi di lab, Jim asli ternyata sedang mempersiapkan percobaan. Karena itu, Chuck sengaja menyabotase tegangan listrik agar Jim menunda eksperimen. Dan setelah Jim asli keluar, Chuck menyalakan mesin waktu untuk mengirim Jim. Namun sayangnya, Matty lagi-lagi tidak mengikuti instruksi dengan benar. Jim gagal pulang ke masa depan sementara mereka sudah kehabisan MRD. Possible dream becomes possible. Lalu di malam harinya, Chuck mempertemukan Jim dengan Abby untuk menceritakan alasan kenapa Jim melakukan perjalanan waktu. Awalnya, Jim hanya ingin menghentikan Meissner menguasai mesin waktunya serta membuktikan keterlibatan Abby. Namun perjalanan ini justru menuntutnya pada fakta bahwa Abby tidak berpihak pada Meissner. Tapi semua itu sudah terlambat karena MRD sudah habis dan tubuhnya mulai melemah. Abby lantas memberitahu Jim bahwa ia punya solusi untuk mendapatkan MRD, yaitu merayu Meissner agar mau memberikannya, yang tentu saja ditolak Jim karena dia tidak rela Abby berbuat serendah itu demi menyelamatkannya, dan Jim akan mencari jalan keluarnya sendiri. I'm not gonna let you do that. Malam itu juga, Jim mendatangi kantor perusahaan Meissner berniat mencuri MRD di fasilitas penyimpanannya. Namun yang terjadi, Jim justru menemukan dirinya sendiri terbujur kaku di dalam sebuah kamar, yang membuat Jim mulai meyakini gagasan dunia paralel yang disampaikan Matty benar adanya. Setiap perjalanan waktu yang dilakukan sebenarnya bukan pergi mendatangi masa lalu dari alam semesta ia berasal, melainkan berpindah dari dunia asal ke dunia paralel yang tercipta sebagai efek samping dari perjalanan waktu itu sendiri. Dan itulah jawaban kenapa Abby mengenali Jim Bell sebagai John Bell, karena mereka pernah bersama sebelumnya, hanya saja terjadi di versi realitas lain. Nah, di dalam catatan yang dibuat Abby sendiri, John Bell tidak menyadari bahwa perjalanan waktu yang dilakukannya adalah pergi ke dunia paralel dengan jalur waktu yang mirip. Hanya saja dia tidak menyadari detil kecil perbedaannya. Setelah itu, Jim kembali ke kamar apartemennya untuk mengawasi Abby. Dan ternyata Abby mengabaikan larangan Jim agar tidak merayu Meissner demi mendapatkan MRD dan bunga dahlia. Setelah mendapat komponen tersebut, Abby melihat Jim berdiri mengawasinya dari jendela kamar sebelah, yang membuatnya menyadari Jim mengetahui apa yang ia lakukan selama ini. Beberapa jam kemudian, Abby dan Meissner datang ke lab membawa MRD dan bunga dahlia agar Jim bisa membuktikan percobaannya. Saat menyerahkan bunga dahlia, Abby berkata, meski pertemuan mereka hanya sebentar, Abby berterima kasih karena Jim sudah bersedia menemaninya. Saat itu, Abby sebenarnya sudah mengetahui bahwa ketika Jim menyalakan mesin waktu, Jim akan pergi ke masa lalu, yang artinya hanya ada satu Jim saja di realitas ini yang kini terbaring lemah di kamarnya. Dengan begitu, nyawa Jim seharusnya bisa diselamatkan. Namun sayangnya, Abby datang terlambat karena Jim sudah meninggal dunia. Adegan kemudian berpindah ke waktu di mana Jim yang baru saja keluar dari mesin waktu bertemu dengan Abby untuk pertama kalinya, yang secara tidak langsung membuktikan bahwa Jim terjebak di dalam lingkaran waktu yang ia ciptakan sendiri dengan kemungkinan tak terbatas. Apa yang terjadi pada Jim selanjutnya adalah serangkaian peristiwa tumpang tindih yang terjadi sepanjang film antara Jim masa depan dan Jim yang asli. Sementara sosok Abby di setiap pengulangan peristiwa adalah Abby yang sama, yang artinya dalam paradok lingkaran waktu ini, Abby adalah titik tetap yang selalu terhubung di setiap realitas Jim asli dan Jim masa depan. Setelah Jim masa depan meninggal, Abby kembali ke lab lalu bertemu dengan Jim masa depan yang baru saja keluar dari mesin waktu. Kemudian bertemu dengan Jim asli yang keluar karena mengejar sosok misterius.
Nah, apa yang dialami Abby tersebut membuktikan bahwa Abby juga terjebak dalam lingkaran waktu yang diciptakan Jim. Dan itulah kenapa Abby bisa membuat catatan tentang mekanisme mesin waktu buatan Jim yang ia kumpulkan di setiap kali pengulangan itu terjadi. Di akhir hidupnya, Jim pada akhirnya menemukan cinta sejatinya, namun kehilangan arah antara realitas dan ilusi. Semua yang terjadi pada Jim hanyalah sinkronisasi sempurna antara sebab dan akibat tanpa awal dan akhir, di mana peristiwa di masa depan menyebabkan peristiwa di masa lalu, yang kemudian menyebabkan peristiwa di masa depan dan seterusnya tanpa titik asal yang jelas. Film ditutup dengan sebuah adegan yang memperlihatkan pertemuan pertama antara Jim dan Abby di sebuah kafe. Jim yang awalnya bukan seorang peminum menawari Abby segelas minuman. Di lain sisi, Abby yang lagi sibuk nulis catatan memberitahu kalau dia lagi nggak mood diajak kenalan. Jim lalu bertanya, apakah Abby mengenali dirinya? Abby berkata tidak, tapi Abby menyebut dirinya sangat mirip dengan fisikawan bernama John Bell, penemu mesin waktu yang meninggal karena labnya meledak. Dan sayangnya, di saat manusia hampir memiliki kesempatan untuk mengendalikan waktu, semua penelitian John Bell musnah dalam ledakan tersebut. I'll tell you all about my time travel experiment. Jim mengaku dirinya juga seorang fisikawan dan belum lama ini mengembangkan mesin waktunya sendiri. Menurutnya, waktu adalah guru terbaik yang pada akhirnya membunuh semua siswanya. Jika Abby berkenan, Jim akan menceritakan eksperimen penjelajahan waktu yang ia lakukan. Eksperimennya akan menghasilkan kisah yang lebih baik. Keduanya pun sama-sama tersenyum dan akhirnya film pun selesai. Nah, jadi teman-teman, ada kemungkinan Jim pada realitas ini sudah menemukan cara memutus lingkaran waktu yang dialaminya berkat catatan yang dibuat Abby ketika Jim sedang mengulang takdirnya. Karena bukan tidak mungkin Jim dan Abby menemukan serpihan petunjuk baru pada setiap pengulangan peristiwa. Dan itulah bagaimana cara alam memperbaiki semesta. Selain itu, fisikawan John Bell yang tewas dalam ledakan lab tak lain adalah Jim Bell dari realitas ini. Yang artinya, jika dalam satu realitas hanya ada satu Jim saja, maka tubuh Jim tidak akan rusak karena efek temporal. Yang berikutnya, fakta bahwa fisikawan yang meninggal bernama John Bell semakin menegaskan bahwa Jim bukan berasal dari garis waktu yang sama dengan Abby, melainkan dari dunia alternatif. Dan setiap Jim melakukan perjalanan waktu akan menciptakan dunia paralel baru. Karena itu, Jim yang datang ke semesta Abby berasal dari dunia alternatif. Memang tidak dijelaskan bagaimana nasib keduanya di akhir film, karena ending dari film ini memberi kebebasan bagi para penonton untuk menginterpretasikan apa yang terjadi selanjutnya. Nah, kesimpulan dari Mimin, Jim berhasil mematahkan Izanami atau lingkaran waktu yang dialaminya berkat kesadaran akan keberadaannya. Bisa dipastikan keduanya akan menjalani kehidupan sesuai dengan yang mereka inginkan. Jadi cukup sekian saja, terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di perjalanan waktu berikutnya.